Pelaku penikaman ditangkap polisi. Cuaca buruk, kanopi kafe timpa mobil anggota polisi. Koperasi Kelurahan Merah Putih Ternate Baru beroperasi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan, edisi 20 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya, Davis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke info yang pertama, saudara. Satreskrim Polres Minahasa Utara bersama Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap 1 orang pelaku penikaman. Pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di perumahan CBA Gold, Desa Mapangat. Inilah video kamera pemantau atau CCTV yang merekam detik-detik terjadi dugaan kasus penikaman di Desa Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu 14 September 2025 yang lalu. Video ini pun sempat viral di media sosial. Pada saat itu korban atas nama Devan Prabowo sedang duduk di salah satu minimarket. Kemudian pelaku bernama Delon Nongka bersama 1 rekannya menggunakan sepeda motor lewat di depan korban dan sudah dalam kondisi mabuk. Saat melintas, korban melihat dengan tatapan sinis kepada pelaku. Akibat tatapan tersebut, pelaku merasa tersinggung dan langsung melakukan penikaman terhadap korban. Setelah melakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di perumahan CBA Gold, Desa Mapangat pada Kamis pagi. Jadi untuk kronologis pastinya memang terjadi salah paham di situ antara korban dan pelaku. Yang mana bahwasanya kalau dari keterangan pelaku, korban sempat melihat ke arah pelaku dengan tatapan yang sinis. Dari situ pelaku tidak terima, alhasil pelaku melaksanakan aksi kejinya tersebut. Dengan menikam dan kebetulan pelaku juga membawa besi putih membawa alat tikam tajam. Lalu untuk pengembangan kami lakukan penyelidikan, kebetulan korban juga tidak mengenali pelaku di situ. Kami melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa korban ada tinggal di daerah CBA Gold di Talawaan. Kami minta gabungan dengan Resmo Polda dan kami berhasil untuk menangkap pelaku pada hari Kamis, tepatnya jam 7 pagi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian dada dan tangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, Polres Minahasa Utara baru-baru ini menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,52 gram. Dalam pemusnahan ini juga menghadirkan tersangka. Untuk pertama kalinya selang tahun 2025, Polres Minahasa Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika di ruang Aula Mapores Minut. Pemusnahan dipimpin Wakapolres Minut, Kompol Ari Prakoso, didampingi Kasat Narkoba Ibtu Masri Nafai. Barang bukti yang dimusnahkan 2 paket sabu-sabu masing-masing 0,5 gram dan 0,02 gram. Pemusnahan barang bukti kasus narkotika ini dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam wadah bening berisi air untuk dilarutkan dan dibuang. Kita melaksanakan pemusnahan dari barang bukti tersebut, gunanya apa? Biar tidak disalahgunakan. Karena kita di sini juga tidak ada penyimpanan untuk barang bukti. Demikian, maka baiknya kita sama-sama menyaksikan untuk dimusnahkan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan lain. Barang bukti narkoba tersebut disita dari tersangka laki-laki Viani Frisco alias Viseng dan pengungkapan terjadi pada Jumat dini hari tanggal 29 Agustus 2025 di lokasi kamar rumah tersangka di Desa Dimembe, Jaga 2, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara, Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Utara menambal jalan yang berlubang di sekitar Tugu Zero Point, Minahasa Utara pada Kamis pagi.
Inisiatif penambalan jalan dilakukan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Minas Utara. Penambalan jalan ini dilakukan di sepanjang Jalan SBY, terlebih khusus di perempatan Tugu Zero Point Minas Utara. Penambalan jalan dilakukan dengan material pasir, semen, dan batu kerikil. Kasat Lantas Polres Minas Utara Ibtu Ismail Diko mengatakan penambalan jalan dilakukan karena melihat banyaknya lubang di ruas jalan tersebut. Pihak Satlantas Polres Minas Utara merasa peduli terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat, terlebih khusus para pengendara yang melintas di ruas jalan ini. Dari Satlantas Polres Minas Utara melaksanakan giat penampalan jalan ini bentuk kepedulian kita kepada masyarakat yang ada di Minas Utara, dan ini penampalan jalan ini tujuannya untuk mengurangi laka lantas yang ada di Minas Utara. Mungkin itu demikian. Ada kerjasama mungkin antara pihak lain dengan... Ini murni dari kita, dari Satlantas Polres Minas Utara yang dipimpin oleh Kapolres Minas Utara, dan beliau mengapresiasi giat Satlantas Polres Minas Utara. Warga terlebih khusus pengendara pun mengapresiasi langkah Satlantas Polres Minas Utara untuk penambalan jalan ini agar warga terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Terima kasih kepada Polres Minas Utara, khususnya Satuan Lalu Lintas yang bertugas di Polres Minas Utara. Kami sebagai masyarakat pengguna jalan sangat berterima kasih dengan adanya tambal jalan ini, walaupun dengan berupa material seadanya, yang pasti meminimalisir kejadian laka lantas yang terjadi, dan di mana untuk perbaikan jalan berlubang ini sangat-sangat membantu kepada kami masyarakat pengguna jalan. Sekali lagi terima kasih untuk Satuan Lalu Lintas Polres Minas Utara. Jaya terus, semangat terus, dan tetap semangat. Sambil menambal jalan, pihak Satlantas Polres Minas Utara juga menyampaikan imbauan pada warga terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas. Aldi Paskual, Kompas TV, Minas Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Isak tangis mewarnai proses deportasi seorang WNA asal Filipina di Kota Mobagu. WNA bernama Presi Libanon Sono tak kuasa menahan haru ketika harus berpisah dengan anak-anaknya sebelum diberangkatkan pihak imigrasi Kota Mobagu ke Manila, Filipina. Inilah suasana haru di halaman kantor imigrasi Kota Mobagu. Presi Libanon Sono langsung memeluk erat anaknya sambil menangis. Sang anak yang sejak pagi menunggu tak kuasa melihat ibunya akan diberangkatkan untuk dideportasi ke negara asalnya, Filipina. Presi Libanon Sono merupakan salah satu kelompok warga keturunan Filipina yang telah lama bermukim di Desa Matabulu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Namun, dirinya tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Berdasarkan catatan imigrasi Kota Mobagu, Presi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Terakhir pada tahun 2014, ia bersama Heri Kagahing masuk melalui jalur laut di Kabupaten Talaut, kemudian menuju Kota Bitung sebelum akhirnya tinggal di kampung halaman Heri Kagahing di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Presi juga diketahui sudah menikah secara siri dengan Heri Kagahing, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 orang anak. Pihak imigrasi Kota Mobagu kemudian menindaklanjuti proses hukum dan memutuskan untuk mendeportasi Presi Libanon Sono. Sempat melakukan konfirmasi kewarganegaraan terlebih dahulu kepada Konsulat Jenderal Filipina yang berada di Manado untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Filipina. Dan ketika konfirmasi itu kami dapat dari pihak Konjen, kami selanjutnya melakukan pendekatan penegakan hukum sebagai bagian dari fungsi keimigrasian dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Tentunya kami melakukan pendetensian di ruang detensi imigrasi yang ada di kantor imigrasi Kota Mobagu dalam rangka pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi atau pemulangan ke negara asal. Keberadaan yang bersangkutan tentu melakukan pelanggaran secara keimigrasian karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan visa yang sah untuk masuk ke wilayah Indonesia. Meski berat meninggalkan keluarga, namun WNA asal Filipina tersebut harus menerima kenyataan dideportasi. Sedih enggak saat ini? Ya enggak.
sediman atau senang harus aku lalui. Hanya aku harus laksanakan ini, aku berusaha ini, mau ambil itu supaya tinggal di Indonesia dengan vegan. Deportasi bukan hanya sekedar tindakan administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan wilayah, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari potensi permasalahan hukum akibat keberadaan orang asing yang tidak sah. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi cuaca buruk kanopi kafe timpal mobil anggota polisi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado sepekan. Saudara, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Manado Jumat sore. Sebuah kendaraan milik anggota Ditlantas Polda Sulawesi Utara tertimpa kanopi saat melintas di bangunan Cafe Corner di Kelurahan Bahu, Kota Manado pada Jumat siang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kendaraan seorang anggota polisi tertimpa kanopi depan Ricis Factory atau X Corner Cafe pada Jumat siang sekitar pukul 13.00 WITA. Dari pantauan, kanopi berbahan besi menimpa sisi kiri depan Toyota Rise dengan nomor polisi DB1086GT. Kaca bagian depan dan samping tampak hancur, bodi mobil juga mengalami kerusakan parah. Korban Aibda Yudi Sampelabi mengaku kejadian ketika dirinya sementara melintas. Tiba-tiba kanopi depan bangunan ambruk dan menimpa mobil yang dikendarainya. Untuk kejadiannya memang sangat cepat. Jadi pada saat tadi mengantar temanku belanja, sempat pada waktu saat pulang pukul 1.15 itu terjadi musibah ya. Kanopi dari corner jatuh. Cuma kan enggak tahu kan tiba-tiba jatuh, terus setelah jatuh langsung keluar, nggak tahu apa yang jatuh ini, langsung keluar. Saya lihat ternyata kanopi corner gitu. Dalam auto itu cuma abang sendiri atau? Dalam auto ya cuma sendiri ya sih. Nah, dari pihak corner ya mereka akan tanggung jawab. Itu pas abang bawa parkir atau pas mau lewat? Pas lewat, nggak parkir ya, lewat. Pas lewat, itu kan mau jemput, mau putar mau jemput itu, pas lewat. Kondisi cuaca tadi bagaimana? Cuaca hujan keras, jam 1 tadi hujan keras. Kabut. Oke, jadi dari pihak Corner 52 tetap bertanggung jawab, Pak ya? Dari pengakuan korban, pihak pengelola kafe akan bertanggung jawab untuk menanggung biaya kerusakan mobil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, tim Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap manajemen PT HWR, sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pemeriksaan terkait laporan dugaan penyerobotan lahan dan berlangsung tertutup di kantor Kejaksaan Tinggi Rabu siang hingga sore. Pantauan Kompas TV, 4 orang manajemen PT HWR sebagai terlapor tiba di lobi kantor Kejati Jalan 17 Agustus sekitar pukul 12.30 WITA. Dan selanjutnya diarahkan petugas untuk menjalani pemeriksaan. Informasi yang berhasil dihimpun, pemeriksaan PT HWR kali ini berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan, perusakan lingkungan, dan penggelapan pajak pertambangan. Saat dikonfirmasi usai pemeriksaan, kuasa hukum PT HWR Mahendra Sangyan mengaku pemanggilan pihak Kejagung terhadap kliennya berkaitan dengan pemeriksaan perizinan perusahaan dan AMDAL. Pihaknya membantah pemeriksaan berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan lingkungan. Kejagung cuma minta berkas-berkas masalah pendirian, perizinan, AMDAL. Tadi sudah dimasukkan semua tadi. Pak, yang soal disinggung soal dugaan adanya penyerobotan tanah dan perusakan lingkungan, seperti apa tanggapan dari pihak perusahaan? Itu enggak benar. Kalau masalah penyerobotan kan itu ada dasar AJB kan, kalau izin waktu itu dasar AJB. Terus itu kan bukan korupsi. Tanggapan dari perusahaan soal 3 poin klarifikasi itu bagaimana, Pak? Kalau itu enggak benar semua. Ya? Itu enggak benar semua. Kalau ada tuduhan lingkungan, baru penyerobotan, itu enggak benar semua.
Pelaporan terhadap PT HWR dilayangkan lantaran perusahaan tambang emas yang beroperasi di Ratatotok, Minahasa Tenggara tersebut dinilai telah melakukan penyerobotan lahan milik kliennya atas nama Elizabeth Laluyan. Jadi memang tanah ini berada di dalam lingkaran IUP PT HWR, tetapi perlu digarisbawahi bahwa tanah ini belum sama sekali dibebaskan atau dilakukan kompensasi. Nah, selama PT HWR berada dari tahun 2015 sampai 2023, tidak ada masalah apa-apa dengan Ibu Elizabeth Laluyan sebagai pemilik tanah. Nanti mulai 2023 baru ada gesekan-gesekan, dan ada 3 kali dari pihak HWR datang untuk menawarkan ataupun melakukan kompensasi, tetapi setelah penawaran itu datang ke rumah, mereka tidak melanjutkan dan malahan melakukan pembongkaran, perusakan, penyerobotan dan pengambilan or atau kandungan tanah yang mengandung emas. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sulut Januarius Bolitobi membenarkan adanya pemeriksaan oleh tim Kejagung yang meminjam lokasi di kantor Kejati Sulut. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kasus ini sementara ditangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen dari Kejaksaan Agung, yang mana mereka turun tim ke sini untuk melakukan permintaan data dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi kami Kejaksaan Tinggi hanya menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain pihak terlapor, tim Kejagung juga telah memeriksa pelapor yakni Elizabeth Laluyan sebagai pemilik lahan. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kementerian PU menganggarkan 20 triliun rupiah untuk membangun 100 sekolah rakyat di tahun 2026. Hal ini disampaikan Menteri Dodi saat mengunjungi sekolah rakyat menengah pertama 21 Kota Manado pada Jumat pekan lalu. Pemerintah melalui Kementerian PU akan menambah pembangunan 100 sekolah rakyat di Indonesia pada tahun 2026. Untuk membangun 100 sekolah rakyat ini, Kementerian PU mengalokasikan anggaran senilai 20 triliun. Menteri PU Dodi Hanggodo bilang, 100 sekolah rakyat tersebut sekaligus melengkapi sekolah rakyat tahap pertama yang sudah dibangun pemerintah dan beroperasi di tahun 2025. 2026, target pertama itu sekitar 100 sampai dengan 200, 2026. Yang sudah siap kita akan kerjakan mulai bulan Oktober, insya Allah itu adalah 100. Di seluruh tempat di Indonesia. Nanti bertahap. Karena kan sekolah rakyat itu lahannya harus dari Pemda, jadi harus kerjasama cukup erat dengan pihak Pemda karena mereka yang menyediakan lahannya. Pak Menteri, 100 yang akan ditambah di 2026, apakah itu sudah akan membangun bangunan sekolah rakyat yang memang benar-benar baru betul, bangunannya, ya, atau itu target investasinya kurang lebih berapa Pak di 2026 dengan bangunan baru? Kita anggarkan sementara waktu sekitar 20 triliunan ya untuk 100 sekolah rakyat itu. Jadi per sekolah itu sekitar 250-300. Karena kan ini itu bervariasi dari 5 hektar sampai 10 hektar. Jadi angkanya bervariasi antara 200 miliar sampai dengan 250 miliaran per satu sekolah ya. Menteri Dodi juga menambahkan pembangunan sekolah rakyat di tahun 2026 menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Sekolah rakyat akan dibangun di sejumlah provinsi, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, di mana tahun 2026 akan ditambah pembangunan sekolah rakyat di wilayah Boloang Mongondo. Saat ini di Sulawesi Utara sudah terdapat 2 sekolah rakyat yang berlokasi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Koperasi Kelurahan Merah Putih Ternate Baru beroperasi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Sepekan. Saudara, pemerintah telah meluncurkan pembentukan Koperasi Merah Putih secara nasional pada bulan Juli yang lalu. Di Kota Manado dari 87 kelurahan yang ada, baru terdapat 5 koperasi kelurahan Merah Putih yang menjalankan aktivitas bisnis dalam rangka mendorong penguatan ekonomi di wilayah sekitar. Koperasi Kelurahan Merah Putih berada di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara. Koperasi ini merupakan satu dari 5 koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah beroperasi di Kota Manado. Sejak beroperasi perdana, koperasi ini bergerak dengan pembiayaan yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela dari para pengurus serta anggota. Unit bisnis yang dijalankan mulai dari penjualan LPG subsidi, usaha laundry, penjualan alat tulis kantor, hingga penjualan air minum isi ulang. Lini bisnis yang digarap ini mengedepankan konsep kemitraan dengan para pelaku usaha yang merupakan pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Ternate Baru. Dalam waktu dekat, pengurus sedang mempersiapkan penjualan sembako untuk memudahkan warga sekitar mengakses bahan pokok seperti beras, gula putih, hingga minyak goreng dan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi untuk pelaksanaan bisnis yang sudah beroperasi melalui investasi masyarakat sebagai anggota itu LPG sudah jalan, kemudian air isi ulang sudah jalan, kemudian laundry dan ATK. ATK ini jaringannya kepada satuan-satuan pendidikan di Kota Manado. Jadi seperti itu. Dan dengan laba yang didapatkan dari anggaran-anggaran bermitra dengan para pengusaha secara individu ini bisa memberikan penopangan untuk bisa mengakomodasi pengembangan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Bu. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Manado, Tony Novi Mamahit, mengatakan pembentukan Koperasi Merah Putih sudah dilakukan pemerintah Kota Manado di 87 kelurahan yang ada. Untuk 5 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berjalan saat ini, nah mereka masih memakai modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Karena pembiayaan yang diatur lewat Impres nomor 9 tahun 2025 sampai saat ini regulasinya masih kita tunggu untuk kita laksanakan di Kota Manado. Jadi masih pakai modal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela dari 5 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah jalan saat ini. Untuk diketahui, pembiayaan dalam Koperasi Merah Putih dapat bersumber dari 2 komponen, yakni pembiayaan dari simpanan pengurus dan anggota, serta pembiayaan dari pemerintah melalui APBN, APBD, perbankan, hingga lembaga pembiayaan lainnya. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meresmikan layanan klinik eksekutif Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran klinik eksekutif ini memperluas layanan rumah sakit mata yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian layanan klinik eksekutif ini dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus. Dalam kunjungan ke rumah sakit mata ini, Gubernur turut memeriksa fasilitas penunjang layanan klinik eksekutif yang berada di lantai 3 gedung rumah sakit mata ini. Gubernur berharap agar rumah sakit mata milik pemerintah ini bisa menghadirkan pelayanan prima, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, secara khusus bidang kesehatan mata. Tentunya ini menjadi tolok ukur kita untuk lebih maju lagi ke depan, untuk kita mau peduli seperti disampaikan Kadis Kesehatan lagi, peduli kesehatan masyarakat, karena pemerintah daerah wajib melakukan pelayanan prima ya, kepada rakyatnya. Melalui klinik eksekutif ini juga, RS Mata Provinsi Sulawesi Utara turut mendukung healthy tourism. Penanganan medis di RS Mata ini diantaranya kelainan refleksi seperti rabun jauh, rabun dekat, mata tua, hingga katarak dan lainnya dengan dukungan tenaga dokter spesialis dan subspesialis. Rumah Sakit Mata Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara hari ini membuka layanan klinik eksekutif. Jadi klinik eksekutif ini memang diperuntukkan untuk pasien non BPJS dan juga pasien dengan asuransi swasta. Jadi sasarannya itu bukan sasaran pasien BPJS. Jadi kami memberikan layanan one stop services. Jadi mulai dari pendaftaran itu pasien datang, kemudian itu di satu ruangan, tidak melewati ruangan yang seperti pasien BPJS atau pasien umum. Bukan berarti kami mengeksklusifkan, membedakan, tetapi memang layanan di sini memang kami tujukan untuk pasien yang ingin pelayanan lebih privacy, lebih privat dan mendapat pelayanan lebih nyaman. Karena saat ini banyak masyarakat Sulawesi Utara juga mencari pelayanan rumah sakit bahkan sampai ke luar negeri seperti Penang, Malaysia, Singapura. Padahal sebenarnya di Sulawesi Utara kami rumah sakit bisa memberikan pelayanan seperti itu. Jadi kami dalam hal ini pembukaan klinik eksekutif ini mendukung medical tourism. Untuk diketahui, RS Mata milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini juga telah menjalin kerjasama dengan provinsi luar Sulawesi Utara dalam penanganan pasien rujukan, diantaranya pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua Barat Daya. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, TNI Angkatan Udara Lanut Sri Manado menggelar pasar murah pada Kamis pagi. Pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah naiknya harga sembako khususnya beras. Pasar murah ini disambut antusias warga yang tinggal di seputaran Mako Lanusri. Kegiatan TNI AU ini digelar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-80 tahun 2025. Khusus beras harganya yang sangat terjangkau yakni hanya Rp58.000 untuk 5 kg. Harapannya selain membantu warga, juga bisa menstabilkan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan perintah dari Panglima TNI sampai ke Kasau, dan semua jajaran Matra Angkatan Udara khususnya melaksanakan kegiatan yang sama adalah gerakan pangan murah. Kegiatan ini sudah beberapa kali sebetulnya dilaksanakan, namun ini khusus untuk kegiatan dalam rangka peringatan Hari TNI. Kemudian besok kita laksanakan hari Sabtu Minggu dilaksanakan di lapangan Pikala juga kegiatan pasar murah yang serupa, namun itemnya lebih banyak. Dan itu dilaksanakan 3 matra, darat, laut, udara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat yang datang menyambut baik pasar murah yang digelar oleh TNI Angkatan Udara ini karena bisa membantu meringankan beban mereka. Kami sebagai masyarakat yang di sekitaran kantor TNI Angkatan Udara merasa terbantu karena bantuan beras murah untuk kami. 58.000 5 kilo. Iyo, daripada mau pergi di tempat lain mahal. Selain memiliki dampak ekonomi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah melalui institusi TNI AU dengan masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan kali ini. Saya Davis Minontoan dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.